investor asing akhirnya balik lagi masuk ke pasar saham Indonesia, nilainya hampir 580 miliar rupiah dalam satu hari kemarin. Sebagian besar menyasar saham-saham bank berkapitalisasi jumbo. IHSG langsung menguat. Pasar pun terlihat optimistis, tapi pertanyaannya adalah apakah ini pertanda asing memang percaya lagi pada ekonomi atau fundamental negara kita atau cuma numpang cuan cepat? Dan kalau memang cuma numpang lewat saja, sekuat apa kira-kira pasar kita menahan kalau nanti akan terjadi arus kabur dari asing. Nah, pertanyaannya saya akan ajukan kepada editor CNBC Indonesia, Mas Ferry. Mas Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editor's View. Langsung saja, apa alasan menguatnya IHSG pada pekan ini? Karena luar biasa penguatannya. Kemarin hampir 1%, hari ini bahkan dilanjutkan hampir 2%. Apakah yang disebut-sebut oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, sebelum 17 Agustus nanti IHSG akan menyentuh level 8.000, ini sesuatu yang mungkin? Silakan, Mas. Iya, sebenarnya memang harapan semua orang IHSG kita tetap naik signifikan ya. Tapi yang menjadi underlying utama kenapa IHSG melesat cukup signifikan beberapa waktu ini, ya tentu dari masuknya dana asing ya. Seperti kita ketahui sampai Juli itu OJK mengungkapkan sebenarnya di pasar modal terjadi aksi dana asing keluar gitu, net sell hingga 64 triliun. Nah, asing baru mulai balik itu sebenarnya mulai dari pekan lalu gitu, perlahan dari ratusan miliar kecil gitu sampai sekarang itu nyaris yang perangan kemarin 850 miliar atau nyaris 1 triliun gitu ya. Jadi pelan-pelan asing mulai masuk dan menyasar saham-saham yang sebelumnya jadi laggard di IHSG. Jadi yang memang udah under value, yang harganya relatif murah gitu dibandingkan harga dalam beberapa tahun terakhir. Yang fundamental cukup kuat tapi harganya sudah semakin menarik, akhirnya ini juga menarik investor asing untuk masuk. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan lihat dulu, ini adalah salah satu berita yang sudah diupload oleh CNBC Indonesia dan ada sejumlah netizen yang memberikan komentar berkaitan dengan topik hari ini, yaitu menguatnya IHSG selama beberapa hari terakhir. Kita lihat di komentar yang pertama, yaitu dari @moeza_nasrullah. IHSG terbang, portoku tetap tumbang. Kok relate ya? Saya juga gitu soalnya, Mas, sejujurnya. Kita lihat dulu ya ke komentar selanjutnya, yaitu dari @hervi_kristianto. IHSG 8.000 dalam kurung emot api menyala. Kita lihat ke komentar selanjutnya. @_mino_OTW 8.000 nih, big cap ikut jalan. Nah, kayaknya memang kalau dilihat dari 3 komentar ini cukup optimistis begitu ya, berbeda dengan beberapa waktu terakhir. Tapi kalau beberapa waktu terakhir kita lihat dan kita akui bahwa memang IHSG ini kan disetir oleh saham-saham konglo disebutnya begitu. Saham-saham yang IPO kemudian mereka menyentuh auto rejection atas terus selama beberapa hari, tapi nampaknya memang kita lihat per hari ini misalnya saja sektor keuangan sudah cukup ngegas juga. 3% penguatannya dan juga dipimpin oleh bank-bank berkapitalisasi besar atau fundamentalnya cukup baik. Nah, tadi pertanyaannya, kalau dibilang bahwa investor asing ini sudah mulai percaya, nampaknya ini adalah tanda tanya besar begitu. Jadi sebenarnya kalau dari perspektif redaksi CNBC Indonesia atau dari Mas Ferry sendiri melihat, apa sih sentimen utama yang akhirnya membuat IHSG ini bangkit luar biasa? Ya, sebenarnya memang yang paling utama dan paling besar itu investor asing masuk ya. Tapi perlu dicari tahu juga, emang investor asing ini masuknya kenapa? Apakah gara-gara pertumbuhan ekonomi kita di atas konsensus pasar gitu. Kemarin kan naik 5,12%. Itu salah satunya juga. Misalnya kondisi ekonomi Indonesia yang asing mungkin melihatnya relatif jauh lebih baik. Ini perlu digarisbawahi, ini harus dibandingkan dengan pandangan sebelumnya. Jadi ingat ketika awal tahun, ketika MSCI menurunkan indeks saham kita, JP Morgan juga terkait dengan banyak hal saat itu ya, mulai dari yang kebijakan fiskal terkait dengan makan siang gratis, terkait dengan Danantara gitu. Nah, sekarang itu mereka udah melihatnya mulai berbeda gitu. Jadi misalnya Danantara udah mulai berjalan. Jadi maksudnya hal-hal yang sebelumnya dianggap masih tidak pasti, sekarang tuh udah ada kelihatan wujudnya. Jadi ketakutan itu nggak sama lagi, momoknya nggak sama besar. Selanjutnya dari luar negeri kita juga perlu melihat gitu bahwa yang mendorong dana asing masuk itu gara-gara pertumbuhan regional kita relatif oke gitu. Cina pertumbuhan ekonominya oke, terus habis itu dolar juga melemah. Dengan pelemahan dolar ini, investor-investor ini melihat buat investasi di pasar emerging market ini jadi lebih menarik gitu. Gara-gara returnnya lebih tinggi daripada mereka harus investasi di Amerika. Ditambah lagi sebenarnya Amerika ini di Wall Street ini udah rally-nya udah gila-gilaan dari mulai
tahun ini. Jadi ketika memang saham-saham Asia termasuk Indonesia itu tumbang, yang di Wall Street rally gitu, rally mereka udah cukup signifikan sehingga para manajer investasi itu melihat ya nggak banyak lagi gitu ruang pertumbuhan di sana. Jadi Bank of America baru mengeluarkan hasil jejak pendapat gitu ya, dari yang disurvei gitu. Lebih dari sepertiga mengatakan mereka akan menambahkan gitu portofolio di pasar emerging market gitu. Oke, berarti memang dengan kondisi seperti ini dari Indonesia memang belum terlalu baik, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga kalau kita lihat dari global, Amerika Serikat akhirnya menunda penerapan tarif dengan China selama 90 hari. Ini kan juga memberikan kepastian setidaknya, meskipun memang masih belum permanen, masih ditunggu lagi 90 hari, tapi nampaknya juga sudah memberikan angin segar bagi para investor untuk kembali juga masuk ke investasi yang lebih berisiko dalam artian konteksnya emerging market. Nah, kalau yang menarik untuk hari ini, sektor teknologi nih Mas, terbangnya sampai 5%. Kalau kita lihat juga lebih dalam itu yang menguat adalah misalnya DCII, kemudian juga tadi ada MLPT yang sebenarnya secara valuasi sudah luar biasa begitu. Kita lihat kalau dari DCII sendiri harganya sudah Rp278.000, MLPT sudah Rp900 per lembar saham. Kira-kira Anda melihat dengan penguatan teknologi ini apakah masih bisa dikatakan bahwa IHSG kita hari ini menguat juga karena fundamental, atau sebenarnya ya memang emiten-emiten ini aja yang nyetir-nyetir lagi? Iya, gitu. Sebenarnya kalau terkait DCII, memang DCII kan baru dibuka ya dari suspensi masuk ke papan pemantauan khusus di 4 hari perdagangan terakhir. Selalu ARB gitu baru hari ini gitu bounce back, arah balik lagi gitu. Memang sebenarnya kalau kita ngomong soal fundamental ya DCII memang ini sangat overvalue ya, tapi ya ini kembali lagi ke masing-masing investor yang melihat adanya masa depan dari emiten tersebut. Maksudnya sektor data center. Sektor data center kita lihat kalau memang misalnya mungkin optimisme investor datang dari Nvidia gitu ya, Nvidia yang tembus 4 triliun gitu. Ya itu ya memang kita balik lagi ke investor masing-masing. Tapi memang di atas kertas ya memang sahamnya ini sangat overvalued. Pertanyaannya apakah DCII bisa catch up gitu dengan trailing PE yang besar banget gitu. Itu masih menjadi tanda tanya yang harus dijawab oleh perusahaan sendiri gitu. Emiten-emiten lain seperti Telkom juga naik signifikan dan memang valuasinya bisa dikatakan relatif murah sebenarnya untuk Telkom sendiri saat ini. Oke, sebenarnya kan bisa dikatakan bahwa dengan fenomena saham Konglo, kemudian tiba-tiba per hari ini kembali lagi ke sektor-sektor dengan fundamental yang kuat, ini kan bisa dikatakan tebak-tebakannya lumayan tricky ya, terutama buat investor retail dalam negeri begitu. Langsung saja pertanyaannya Mas, jadi buat investor retail domestik kayak saya ini harusnya tuh sebenarnya ngapain sih dengan harga-harga, misalnya saya mau masuk perbankan Big Caps harganya udah mahal, mau saham Konglo juga sekarang udah pada terbang. Harus ngapain? Harus tahan dulu kah? Atau harus masuk dulu? Atau harus seperti apa? Iya, sebenarnya kalau memang untuk kondisi saat ini ya, saya pribadi melihat saham-saham big cap, saham-saham dengan fundamental bagus masih relatif lebih murah. Kita harus membandingkan dengan kondisi ini ya, kondisi historis beberapa waktu terakhir gitu. Jadi walaupun udah naik signifikan, misalnya BRI hari ini naik sampai 6,3% gitu, saham-saham perbankan lain, Telkom juga. Tapi kalau dilihat dari sisi historis mereka ini masih under value gitu, sebenarnya masih ada ruang kenaikan gitu. Kalau memang misalnya saham-saham Konglo juga sebenarnya ya sama aja, tapi kondisinya ya fundamentalnya tidak secemerlang saham-saham blue chip yang sudah tertekan signifikan gitu tahun ini. Oke, baik. Tetap ya harus belajar fundamentalnya, harus perhatikan, nggak bisa main masuk-masuk aja atau keluar-keluar aja, tetap harus dilihat lagi. Dan memang kalau kita lihat secara luas artinya harus modal masuk dari asing hari ini dan juga kemarin memang menjadi angin segar bagi IHSG, namun pasar tetap harus waspada karena memang aliran dana ini juga memang sewaktu-waktu bisa jadi berbalik arah, dan kuncinya ada pada penguatan fundamental ekonomi dan juga likuiditas pasar domestik kita. Dengan fondasi yang kuat, pasti pasar kita akan tetap lebih stabil meskipun memang mungkin investor asing akan memutuskan untuk hengkang.